Shalom, Hai Church. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali di program GGIC, Aku dan Alkitabku. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk melalui program ini mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. Bukan hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi ditunjukkan dengan sebuah bukti. Kita mulai merenungkannya, kita mulai menggalinya. Lambat, tetapi saya berdoa dengan perenungan yang sungguh-sungguh kita akan dibawa kepada kedalaman firman Tuhan. Walaupun yang kita renungkan mungkin sifatnya adalah praktis, tetapi melaluinya kita dapat belajar nilai-nilai kehidupan dan hal-hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin, minggu yang lalu kita sudah belajar Aku dan Alkitabku di ayat yang ke-18. Hari ini kita akan melanjutkan di Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk program GGIC, Aku dan Alkitabku. Kiranya melalui program ini, anak-anak Tuhan semakin mencintai Alkitab. Anak-anak Tuhan semakin giat merenungkan dan menghidupi firman. Sehingga firman menerangi jalan kami dan membangkitkan iman di dalam hidup kami untuk membuat kami bertumbuh secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami, sehingga melalui firman yang kami renungkan pada hari ini, membawa kami pada pemahaman yang lebih dalam akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam kehidupan kami dalam menghidupi rumah tangga, dalam menghidupi keluarga bersama-sama dengan anggota keluarga yang Tuhan tempatkan di sekitar kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya membaca satu artikel yang mengisahkan tentang seorang pengusaha buah di Shanghai, saudara, yang bernama Yu, ya. Pengusaha buah yang bernama Yu. Dia mendatangkan kira-kira 50 keranjang buah nanas yang terkenal dari sebuah kota layang di Shanghai. Nah, perjalanan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, di tengah-tengah perjalanan yang cukup jauh itu, membuat sebagian dari nanas-nanas yang dibelinya itu menjadi busuk dan mulai kurang baik karena cuaca, karena panas terik dan sebagainya. Membuat buah nanas yang dibelinya dari kota yang cukup jauh itu mulai membusuk. Dan menurutnya untuk menjaga kualitas dari toko buahnya supaya tetap didatangi oleh para pelanggan, tetap dipercaya oleh para pelanggan, maka dia mulai menyingkirkan, memisahkan mana nanas-nanas yang baik dan mana nanas-nanas yang kurang baik atau yang sudah mulai membusuk. Nah, nanas-nanas yang sudah mulai membusuk itu oleh pengusaha ini dibuang, saudara. Disingkirkan, dipisahkan, lalu kemudian dibuang ke tempat sampah di depan toko buahnya. Nah, saudara, di depan toko buahnya itu tinggal sepasang suami istri yang miskin, yang hidupnya jauh dari kata pas-pasan. Nah, ketika sepasang suami istri yang miskin ini melihat ada nanas-nanas yang dibuang oleh pemilik toko buah di seberang rumahnya itu, maka mereka berpikir untuk mengambilnya, memungutnya, mengumpulkannya, lalu kemudian untuk dipakai bagi dirinya maupun untuk bisnis atau usaha barunya. Lalu kemudian buah-buah nanas yang sudah diambil itu mereka kupas, lalu kemudian dibuang bagian yang busuk,
Lalu kemudian dia potong nanas-nanas yang bagian bersihnya menjadi potongan-potongan kecil. Lalu kemudian sebagian dibungkus untuk kemudian dijual dengan nanas-nanas yang potongan-potongan kecil, dan sebagian lagi dipakai untuk membuat kue nanas, saudara. Lalu kemudian yang terjadi, ternyata jualan dengan nanas-nanas yang dipotong-potong kecil-kecil dengan nanas yang sudah dikupas itu ternyata laku keras, karena memang harganya tidak terlalu mahal dan orang-orang yang hidupnya sederhana dapat membelinya. Nah, hal ini memunculkan semangat baru dalam kehidupan mereka untuk memulai kehidupan mereka dengan berjualan nanas-nanas yang dibelinya dari toko buah hiu yang dibuang oleh karena ada bagian-bagian yang membusuk. Saudara, ternyata hasilnya lebih baik. Ekonomi mereka menjadi meningkat dan hidup mereka lambat laun menjadi lebih baik. Pembeli-pembeli itu dari kalangan yang menengah bawah dan bahkan ada yang menengah ke atas juga membeli buah-buah dari potongan-potongan kecil dari nanas-nanas yang mereka olah kembali dari nanas yang dibuang oleh toko hiu. Tetapi ternyata, saudara, keberhasilan dari sepasang suami istri yang hidup miskin di depan tokonya itu mendatangkan rasa iri dan bahkan mendatangkan rasa tidak senang dan benci pada diri pemilik toko hiu itu. Nah, dia merasa, ada saingan ini. Dan saingan itu muncul dari buah-buahnya sendiri. Oleh karena kerja kerasnya dan sepasang suami istri itu hanya membeli buah-buah yang sebetulnya tidak qualified untuk dijual di toko buahnya itu. Nah, karena hatinya mulai dikuasai oleh iri hati dan dengki, maka pemilik toko hiu mulai menebarkan hoax, mulai menebarkan berita buruk kepada masyarakat bahwa nanas yang dijual oleh sepasang suami istri di depan tokonya itu adalah nanas-nanas yang sudah membusuk sebelumnya. Karena itu ditambah dengan berita buruk, kemudian dia juga menempelkan sebuah selebaran di depan tokonya dengan sebuah tulisan Tian Si Dao dalam bahasa China, Tian Si Dao yang artinya langit pun tahu. Wah, Tian Si Dao. Sepasang suami istri yang miskin yang tinggal di depan tokonya itu ketika membaca tulisan itu sadar bahwa tulisan itu ditujukan kepada mereka, bahwa apa yang terjadi dengan toko baru mereka yang mulai ramai dikunjungi oleh orang dan kemudian jualan mereka juga menjadi lebih baik, ternyata mendatangkan ketidaksukaan pemilik toko hiu itu. Tetapi menarik, saudara, sepasang suami istri ini ketika membaca tulisan itu mereka tidak marah dan mereka justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menggunakan tulisan yang ada di papan toko buah toko hiu itu sebagai nama toko mereka, saudara. Alih-alih, saudara, dia tulis besar-besar Tian Si Dao, langit pun tahu, sebagai merek toko mereka. Alih-alih ditinggalkan pelanggannya, tetapi sebaliknya bahkan tokonya malah semakin laris karena toko mereka sekarang punya nama, sehingga malah semakin dikenal dan banyak dikunjungi oleh pembeli-pembeli baik yang lama maupun yang baru karena menjadi buah bibir toko yang baru ini. Saudara, ketika pemilik toko hiu itu melihat apa yang terjadi, fenomena di depan tokonya, di depan matanya sendiri, maka
hatinya menjadi semakin tidak senang. Kemarahan mulai menguasai hatinya dan pikirannya. Lalu apa yang dilakukan untuk menjatuhkan saingan barunya ini? Maka dia menggambar kura-kura, saudara. Dia berharap gambaran kura-kura ini menggambarkan rasa malu kepada pemilik toko baru di depan tokonya itu. Karena kura-kura itu menggambarkan seekor binatang yang seharusnya kalau malu itu memasukkan kepalanya sehingga menyembunyikan dirinya. Sehingga dia tulis gambar kura-kura itu, dia tempelkan di depan tokonya, lalu di bawahnya ditulisnya sebuah kata pendek, tidak tahu malu. Saudara, ketika sepasang suami istri itu melihat gambar kura-kura di depan toko Yu dan tertulis sebuah tulisan pendek, tidak tahu malu, ini pun tidak membuat sepasang suami istri ini menjadi marah atau kemudian membalas apa yang dilakukan oleh pemilik toko Yu itu. Sebaliknya, justru gambar kura-kura itu mendatangkan ide bagi mereka. Lalu kemudian mereka menggambar gambar kura-kura. Lalu mereka sadar bahwa binatang ini adalah bukan simbol dari rasa malu, tetapi malah simbol dari umur yang panjang. Nah, oleh karena itu, dia menggunakan gambar kura-kura ini sebagai logo dari buahnya, logo dari kue nanasnya. Saudara, lalu dia buat logo itu, ditempelkan, dibungkus kue nanasnya, ditempelkan, dibungkus nanas-nanas potongan kecil-kecil mereka. Sehingga mereka bukan hanya punya nama toko yang bernama Tian Sidao, tetapi juga punya logo merek kue dan buah yang mereka jual, yaitu kura-kura. Saudara, ternyata ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dalam sejarah perjalanan toko mereka, maka di Shanghai muncul satu toko yang terkenal, namanya Tian Sidao, dan kue nanas berlogo bermerek atau kura-kura, saudara. Saudara, merek kue nanas berlogo kura-kura bernama toko Tian Sidao menjadi merek kue nanas yang sangat terkenal di Shanghai. Wow, luar biasa. The rest of the story, saudara akan tahu bahwa toko Yu menjadi semakin tidak senang dengan apa yang terjadi di depan tokonya yang berkualitas, yang seharusnya dikelola dengan baik. Tetapi alih-alih mengurusi tokonya, tetapi sebaliknya dia lebih mengurusi kebenciannya, dia mengurusi iri hatinya, dia mengurusi hatinya yang selalu panas melihat keberhasilan orang lain. Kalau mungkin saudara pergi ke Shanghai, mungkin saudara akan ketemu dengan kue merek kura-kura ini di Shanghai, kue nanas. Saya tidak tahu apakah itukah yang hari ini kita kenal dengan apa itu di nastar, mungkin ya. Yang hari ini kita kenal dengan nastar, kue yang isinya di dalamnya ada nanasnya. Saudara, saya berdoa kiranya saudara, suami dan istri menjadi pasangan suami istri yang tidak mudah dikuasai oleh amarah, iri, dengki, atau bahkan kebencian dengan orang lain. Tapi saudara akan menjadi pasangan suami istri yang saling menguatkan, yang saling mendukung, bekerja keras untuk mencapai sebuah achievement bersama-sama dengan pasangan hidup saudara. Sekalipun itu dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi kalau Tuhan memberkati apa yang dikerjakan bersama-sama dengan pasangan hidup saudara akan berhasil. Amin. Yes, amin, saudara.
Oleh karena itu saya berdoa kiranya saudara, pasangan hidup, suami istri adalah orang-orang yang terus merendahkan diri dan menyediakan diri dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Nya. Nah, mari sekarang kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, Alkitab jelas menekankan di dalam ayat 23 khususnya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara, kalau kita membaca seluruh perikop Kejadian pasal kedua yang sebagian sudah kita pelajari, maka kita akan menemukan inilah untuk pertama kalinya Allah mengatakan tidak baik. Saudara bisa baca ya, ketika Kejadian pasal 1 Tuhan mengatakan semuanya baik. Dan bahkan pada hari yang ke-6 dia mengatakan sungguh amat baik, saudara. Kita sudah belajar bagian ini. Tetapi di ayat yang telah kita baca ini, inilah untuk pertama kalinya dalam perikop ini, perikop pasal yang kedua, dia mengatakan tidak baik. Saudara, ini untuk pertama kalinya Allah mengatakan tidak baik. Setelah berulang-ulang dia mengatakan baik, sangat baik, bahkan sangat amat baik, saudara. Ini luar biasa. Tetapi setelah mengamati dan mengevaluasi manusia yang telah diciptakannya, dia melihat bahwa manusia itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi saudara, dengan kata lain, laki-laki itu tidak baik kalau dia hidup sendirian. Saudara, ayat 18 khususnya yang sudah kita pelajari, ayat ini mengatakan tidak baik seorang laki-laki yang tidak menikah. Bukan, saudara. Ayat ini tidak mengatakan tidak baik kalau manusia itu tidak menikah. Bukan. Ini bukan masalah soal menikah atau tidak menikah. Tapi ayat ini hendak mengatakan kepada kita tidak lengkap kalau laki-laki itu hidup tanpa perempuan. Jadi kata tidak baik di sana sebetulnya mengandung arti tidak lengkap apabila laki-laki itu hidup tanpa perempuan. Saudara, dalam bahasa Ibrani, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesamaan kata, saudara. Hanya dibedakan akhirannya. Laki-laki itu dalam bahasa Ibrani ishi. Tulisannya ishi atau ish. Nah, perempuan itu isya. Saudara, coba perhatikan bahasa Ibraninya. Sangat mirip sekali. Ishi, dan isya. Saudara, hanya dibedakan dengan akhirannya. Namun, saudara, walaupun hampir punya kemiripan di suku pertama atau awalannya, tetapi sebetulnya ini merupakan dua kata yang sangat berbeda. Tidak ada kaitannya, saudara, satu dengan yang lainnya. Sekalipun demikian, ada satu hal yang tidak dapat disangkal, yaitu kata yang dipakai
untuk perempuan berasal dari kata laki-laki. Ish dasarnya, isya, perempuan. Sekalipun dari sumber yang sama, tapi meaningnya sangat berbeda. Satu berarti laki-laki, yang satu berarti perempuan. Walaupun berasal dari sumber yang sama, tetapi kata ini sangat berbeda sekali. Karena yang satu berarti laki-laki, yang satu berarti perempuan. Tapi saudara, perempuan itu berasal dari laki-laki. Isya. Perempuan itu berasal dari laki-laki. Nah, saudara, dari perikop ini kemudian apa yang kita dapat pelajari dari perikop ini? Yang pertama, saudara, kita bisa belajar begini, bahwa kehadiran perempuan dalam hidup seorang laki-laki adalah untuk menolong laki-laki mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi kehadiran perempuan di sisi seorang laki-laki adalah untuk menolong supaya laki-laki itu dapat mengelola apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya dengan lebih baik lagi. Untuk mengelolanya supaya apa yang dipercayakan dapat menjadi lebih baik. Saudara, untuk menolong, untuk menemani laki-laki, dan bahkan untuk menyelesaikan, menunaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada laki-laki. Itulah kehadiran, keberadaan seorang perempuan di sisi seorang laki-laki. Supaya laki-laki dapat menunaikan tugasnya, menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, saudara, kata menolong di sini menarik untuk kita perhatikan. Karena kata menolong di sini bukan seperti ART yang hari-hari ini marak diucapkan hampir di setiap hari selama beberapa bulan terakhir ini, saudara, berkaitan dengan persidangan, karena ART itu memiliki peran penting dalam pembuktian di sebuah persidangan yang hari ini sedang dilaksanakan. Sehingga ketika mendengar ART, penolong itu dikaitkan dengan ART, maka menimbulkan asumsi bahwa perempuan itu memiliki derajat yang lebih rendah dari seorang laki-laki. Karena berasumsi bahwa penolong itu adalah ART atau asisten rumah tangga. Sehingga selalu berasumsi bahwa derajat perempuan itu lebih rendah daripada derajat laki-laki. Karena berdasarkan pemahaman itu mereka berpikir bahwa penolong itu lebih rendah dari yang ditolongnya. Saudara, bukan. Kata penolong di sini tidak mengindikasikan itu punya hubungan dengan ART atau asisten rumah tangga, atau derajat yang lebih rendah dari yang ditolongnya. Bukan, saudara. Ini tidak bicara tentang siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang lebih rendah dari yang ditolong, ataukah lebih tinggi dari yang menolong. Bukan, saudara. Karena kalau kita melihat kata menolong, justru penolong itu memiliki peran yang sangat penting dan sangat signifikan dalam kehidupan seorang laki-laki. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca Alkitab, bahkan Alkitab sendiri meletakkan kata penolong itu berhubungan dengan Allah sendiri, saudara. Kata penolong yang dipakai di sini itu sama seperti yang diungkapkan oleh Alkitab tentang Allah yang menolong umatnya. Misalnya, saudara, dikatakan di dalam Alkitab, Allah adalah penolong Israel. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Allah di sini bukan, penolong di sini bukan ART. Allah tidak sebagai ART-nya manusia. Tidak, saudara. Tetapi kata penolong di sini bukan berarti yang ditolong lebih kuat dari yang menolong. Tetapi Alkitab menunjukkan di sini yang menolong lebih kuat daripada yang ditolongnya. Bahkan ternyata.
Nah, kata penolong ini dikaitkan dengan Allah. Jadi jangan memandang rendah, saudara, seorang istri yang Tuhan tempatkan di sisimu. Dan jangan pandang dia sebagai penolong dengan asumsi seperti seorang ART. Saudara, keberadaannya bukan sebagai ART seperti yang kita bayangkan, melainkan sebagai pribadi yang seharusnya melengkapi kekurangan saudara sebagai seorang suami, dan bahkan menyempurnakan kelebihan saudara menjadi semakin lebih baik lagi. Saudara, ada satu anekdot yang saya baca di media sosial tentang istri. Dalam sebuah pertemuan kaum perempuan, seorang perempuan bertanya demikian kepada teman-temannya, mengapa setelah menikah seorang perempuan itu mendapat gelar nyonya atau NY, gelar nyonya atau NY, NY Joni, NY Setiawan, NY begitu ya, nyonya Setiawan, nyonya itu dan seterusnya. Kenapa katanya? Saudara, seorang peserta dari komunitas itu menjawab, karena pekerjaan perempuan itu yang sudah menikah memang diawali dengan huruf NY. Tetapi di sini artinya bukan nyonya. NY di sini artinya adalah nyapu, nyuci, nyetrika, saudara, nyiapin kopi, teh, roti dan sebagainya, nyuapin baby dan seterusnya, nyambel dan lain-lain. Saudara, dan yang terakhir NY itu berarti nyap-nyapan kalau uang belanja telat dikirimkan. Itu anekdot yang saya baca. Saya berdoa jangan jadikan istri saudara hanya NY gelarnya, nyambel, nyuapin, nyuci, nyambel, nyetrika dan sebagainya. Istri saudara adalah seorang penolong yang ditempatkan Tuhan di sisi saudara untuk membuat saudara dapat menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saudara sekalian. Dan yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pahami dari pernyataan Adam kepada Hawa istrinya? Dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Apa makna yang terkandung dalam kalimat yang dinyatakan oleh Adam ini? Saudara, perempuan adalah bagian integral dari seorang laki-laki. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya disatukan oleh hubungan seks. Bahwa menyatunya laki-laki dan perempuan itu hanya dihubungkan, hanya disatukan oleh hubungan seks semata-mata. Tidak, saudara. Melainkan lebih daripada itu sebetulnya, kesatuan itu bahkan sudah terjadi jauh sebelum mereka melakukan hubungan seks. Jadi jangan berpikir bahwa kesatuan laki-laki dan perempuan itu disatukan oleh hubungan seks. Bukan. Tapi bahkan jauh sebelum mereka melakukan hubungan seks, mereka sudah disatukan. Kenapa? Karena kesatuan suami istri itu merupakan kesatuan bukan dalam iman, saudara. Seperti kita bersaudara di dalam iman. Bukan. Kesatuan dalam suami istri bukan kesatuan di dalam iman. Melainkan kesatuan di dalam dagingnya, saudara. Kesatuan di dalam dagingnya. Karena kesatuan suami istri itu merupakan kesatuan yang disatukan bukan di dalam iman sebagai saudara seiman, tetapi di dalam dagingnya. Lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kata kedua Alkitab, keduanya menjadi satu daging.
Alkitab jelas mengatakan kesatuan mereka adalah kesatuan di dalam daging. Alkitab jelas mengatakan keduanya menjadi satu daging. Nah, kata bersatu, kalau kita renungkan baik-baik di dalam firman Tuhan, kita belajar, kita coba gali dari bahasa aslinya, maka kata bersatu itu dari bahasa Ibraninya dabah. Kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara bisa cari tafsiran Wycliffe. Nah, menurut Wycliffe, saudara, dabah itu memiliki arti bahwa pernikahan itu monogami, bukan poligami. Monogami, saudara, pernikahan di dalam Tuhan itu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa pernikahan itu berarti melekatkan diri kepada istrinya. Istrinya sendiri, bukan istri orang lain, bukan istri tetangga, bukan istri temannya, bukan istri yang berbeda. Tetapi di sini adalah seorang laki-laki melekatkan dirinya kepada istrinya sendiri. Sebuah pernikahan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Tidak dapat dipisahkan untuk selama-lamanya. Saudara, persatuan di dalam daging itu sama seperti kalau saudara mendengar kata implantasi atau diimplant. Ketika orang yang mengalami gangguan levernya dipotong, lalu kemudian dicangkok dengan lever yang baru, ditempelkan, lalu kemudian menjadi satu. Lever yang ditempelkan tidak bisa dicabut lagi. Karena kalau dicabut itu mati, saudara. Demikian juga kalau saudara pernah mendengar satu operasi di mana daging di sini rusak, lalu kemudian diambilkan dari daging di betisnya, lalu kemudian ditempelkan, itu menjadi satu daging, sehingga tidak bisa lagi dilepaskan. Banyak orang memberikan ilustrasi persatuan suami istri itu seperti perangko yang ditempelkan di sebuah kertas. Saudara, perangko yang ditempelkan di sebuah kertas bisa diambil tidak? Bisa, saudara. Bisa dilepas sekalipun sakit. Itulah perceraian. Ketika seseorang dipisahkan, diceraikan, karena hanya nempel seperti perangko, maka hanya terluka sakit. Yang disakiti bukan hanya pasangannya, tapi anak-anaknya. Tapi kalau kesatuannya di dalam daging, maka tidak lagi dapat dipisahkan. Mana yang dagingnya, mana yang bukan dagingnya. Karena dagingnya sudah menjadi satu dengan dagingnya. Sehingga tidak dapat lagi dikatakan, ini dagingmu, ini dagingku. Bukan. Karena dia sudah menjadi satu daging. Oleh karena itu tidak dapat lagi dipisahkan untuk selama-lamanya. Saudara, berdasarkan kata ini, maka ayat ini juga merupakan gambaran, tindakan atau simbol dari seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang lebih dari seorang perempuan. Menggunakan kekuatannya itu untuk melekatkan dirinya, mengikatkan dirinya kepada istrinya dengan kekuatan yang sangat kuat yang didasari oleh kasih sucinya kepada istrinya. Sehingga kekuatan itu membuat istrinya melekat pada dirinya. Akibatnya tidak ada satupun yang dapat menceraikannya. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Karena melekat pada dagingnya. Kalau nempelnya seperti kertas bisa dipisahkan walaupun ada yang robek bagian-bagian tertentu. Tapi masih bisa dilepaskan. Tapi kalau sudah jadi satu daging, tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Kekuatan yang dapat menyatukan ini adalah kekuatan kasih. Kasih yang punya kekuatan akan membuat duanya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Saudara, ada satu orang yang menggambarkan tentang kasih atau cinta dalam banyak hal, atau kekuatan uang. Ada orang yang mengatakan demikian, mungkin dengan the power of money that you have, you can buy
a house, but not a home. Saudara, dengan kekuatan uang kita bisa membeli rumah, tetapi tidak home. By the power of money that you have, you can buy a clock. Kita bisa membeli jam, but not a time. Tetapi bukan waktu. Kita bisa beli jam sebanyak-banyaknya, bahkan punya koleksi jam. Tetapi saudara tidak bisa membeli waktu. Waktu istri, waktu anak-anak, waktu suami dan sebagainya. You can buy a bed, but not a sleep. Kita dapat membeli ranjang yang empuk, terbuat dari bahan yang sedemikian rupa. Namanya king apa begitu ya. Oh, katanya kalau tidur lupa bangun, gak bangun-bangun. Kalau sudah duduk lupa berdiri, but not asleep. Saudara tidak bisa membeli tidur. Ada begitu banyak orang tidak bisa tidur. Dan saudara bisa membeli apa saja, tetapi bukan sesuatu yang punya kualitas. Home, time, sleep, respect, good health, safety, dan sebagainya adalah material yang tidak bisa dibeli dengan uang kita. Saudara tidak bisa membeli tidur, saudara tidak bisa membeli waktu, saudara bisa bayar hotel, tapi saudara tidak bisa bayar tidur nyenyak. Saudara, demikian juga dengan cinta saudara, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kekuatan itu membuat saudara menikmati banyak hal yang saudara tidak bisa beli, tidak bisa bayar dengan uang saudara. Amin. Amin. Oleh karena itu kasihi istri saudara, kasihi suami saudara, kasihi anak-anak saudara, kasihi papa mama saudara. Yang terakhir adalah kerjasama saudara. Karena laki-laki dan perempuan itu berasal dari sumber yang sama. Isya. Ish itu laki-laki, Isya itu perempuan. Bersumber dari sumber yang sama. Maka seharusnya bekerja sama merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu akan terjadi secara natural seharusnya. Automatically, secara otomatis akan terbentuk karena dari natur yang sama. Tidak seperti pemain ganda campuran dalam permainan bulu tangkis. Itu harus berlatih berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun untuk menemukan chemistry mereka. Tidak seperti pemain senam bersama, saudara ya. Harus berlatih berulang-ulang untuk menemukan gerakan yang sama. Tidak seperti pemain-pemain dalam pelari estafet yang harus berlatih berulang-ulang untuk menemukan chemistry dari pemain-pemain yang ada agar saling dapat mempercayakan tongkatnya kepada yang lainnya. Saudara, butuh latihan berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Saudara, bagaimana supaya kerjasama itu bisa terbentuk? Harusnya dari dasar yang sama, dari natur yang sama, jauh lebih mudah untuk bekerja sama. Hanya ada satu perubahan kecil yang mungkin dapat kita lakukan agar apa yang menjadi natur itu dapat tercipta dalam kehidupan dari pasangan suami istri itu. Yaitu apa, saudara? Dengan mengubah fokus hidup. Yaitu seorang laki-laki harus mengubah prioritasnya. Kalau tadinya sebelum menikah prioritasnya adalah keluarganya, sekarang fokusnya harus kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya. Istri yang tadinya fokus kepada keluarganya, sekarang perubahan kecil, fokusnya hanya kepada suaminya. Maka akan tercipta keluarga yang saling mengasihi, yang dapat bekerja sama, menikmati keharmonisan dalam rumah tangga yang dibangunnya, yang dihidupinya. Saudara, selain itu ada hal yang lebih penting, adalah fokus kepada Tuhan sebagai kepala
rumah tangga, sebagai kepala dari keluarga. Maka apabila suami memperlakukan istrinya seperti untuk Tuhan, demikian pula sebaliknya, istri memperlakukan suaminya seperti untuk Tuhan, maka pasti yang terbaik akan diberikan, akan dilakukan kepada pasangan hidupnya. Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita dapat memandang orang lain dengan mata kita, tetapi bahkan kita tidak pernah melihat pasangan kita dengan sangat jelas ada di depan kita. Kita bisa melihat wanita cantik di belakangnya, orang ganteng di belakangnya, tetapi ada orang cantik dan orang ganteng di depan matanya sendiri tak terlihat, saudara. Ada begitu banyak orang di gereja marah oleh karena seorang pendeta yang memberi salam kepada jemaatnya tidak menatap wajah yang disalaminya, tetapi menatap wajah orang yang di belakangnya. Dan begitu banyak seringkali terjadi. Ada istri di depan kita, ada suami di depan kita, ada anak-anak di depan kita, ada orang tua di depan kita. Tetapi kita tidak dapat melihat dengan jelas karena fokus kita bukan kepadanya. Fokus kita kepada yang lainnya. Saudara, saya berdoa kita bisa bekerja sama karena kita punya natur yang sama dengan pasangan hidup kita. Saudara, seorang perempuan di media sosial membuat sebuah pantun. Pantunnya berkata begini, makan beling di ujung genting, katanya. Cakep. Ya, aku pikir WhatsAppku yang pending, cakep, katanya. Ternyata aku yang dianggap tak penting oleh dia. Saudara, jangan sampai ada orang di dalam keluarga saudara yang merasa dianggap kurang penting, tidak penting bahkan. Saudara, orang-orang yang di dalam rumah saudara adalah orang-orang yang penting. Oleh karena itu saudara, saya berdoa kiranya saudara memandang anggota keluarga saudara, pasangan hidup saudara sebagai orang yang sangat penting. Jangan membangun rumah tanggamu dengan sesuatu yang kurang baik. Jack Ma pernah mengatakan begini, jangan pernah menipu orang lain, entah dalam bisnis ataupun di dalam kehidupan, termasuk rumah tanggamu. Di tahun 1995, Jack Ma berkata, saya ditipu oleh 4 perusahaan yang sekarang sudah tutup. Sebuah perusahaan tidak dapat melangkah jauh dengan menipu, kata Jack Ma. Demikian juga saudara, ketika kita membangun rumah tangga kita, keluarga kita, saya ingin berkata, jangan bangun rumah tanggamu dengan membohongi pasanganmu, dengan menipu pasangan hidupmu. Karena rumah tangga tidak akan pernah melangkah menjadi rumah tangga yang berbahagia kalau dibangun dengan tipu menipu, bohong membohongi, dan tidak akan menumbuhkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dihidupi. Saya berdoa, saudara, kiranya rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang berbahagia. Kalau saudara sungguh-sungguh dapat memahami kata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Laki-laki itu bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging keduanya. Saya berdoa kita semakin berbahagia dengan pasangan hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, agar mereka menemukan kebahagiaan dengan pasangan hidup yang Tuhan tempatkan di sisi mereka masing-masing. Mereka menjadi penolong satu dengan yang lainnya, sehingga tugas yang dipercayakan Tuhan dapat ditunaikan, dapat diselesaikan, dan melaluinya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya rumah tangga Kristen yang hari ini mendengarkan program Aku dan Alkitabku, jadi rumah tangga yang berbahagia, karena dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kita sudah memasuki hari-hari menjelang perayaan Natal. Oleh karena itu izinkan saya pada kesempatan hari ini mengucapkan selamat Natal tahun 2022. Kiranya semua yang terbaik dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan saudara dalam mengakhiri tahun ini. Selamat menyongsong tahun 2023 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Amin. You are blessed.